Baik, materi kita hari ini adalah manajemen rugi fiskal, melanjutkan dari materi perencanaan PPh Badan yang kita sudah selesaikan sampai pada masa UTS kemarin. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pemeriksaan pajak atau pengadilan pajak, kita masih harus meninjau atau kita melihat kembali apakah perusahaan perlu melakukan optimalisasi dari perencanaan pajak yang dimiliki. Salah satunya adalah mengendalikan ketika perusahaan sedang mengalami rugi fiskal. Ya, jadi secara teori perusahaan akan melakukan manajemen perpajakan atau melakukan tax planning ketika mereka sedang mengalami kondisi profit. Ya, akan tetapi perusahaan juga bisa melakukan secara teknis perencanaan pajak ketika mereka sedang mengalami kerugian. Dalam tanda kutip adalah rugi fiskal, ya, karena kalau rugi secara akuntansi belum tentu mengalami kerugian fiskal. Nah, seperti apa konteksnya? Ya, kita akan lihat di sini rugi fiskal dan strategi apa yang akan ditempuh. Ya, rugi fiskal itu diperkenankan ya secara aturan baik dari undang-undang, dari sisi strategi perpajakan itu diizinkan dan perusahaan boleh menanggung ya atau menerima rugi fiskal itu maksimal 5 tahun. Oke. Nah, selama 5 tahun atau maksimal 5 tahun setelah itu, perusahaan yang masih mengalami kerugian, dia tetap harus melakukan eh, pelaporan perpajakan dan melakukan pembayaran perpajakan. Nah, ketika sudah terjadi selama 5 tahun berturut-turut, ini merupakan sebuah tanda bahwa perusahaan itu sedang dalam kondisi bahaya atau sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, strategi apa yang bisa dilakukan? Ada tiga ya. Yang pertama adalah melihat bagaimana melakukan revaluasi, ya, melakukan penilaian. Yang kedua, apakah perusahaan bisa melakukan merger atau kombinasi. Dan yang ketiga adalah menunda biaya-biaya penyusutan. Nah, kita akan lihat satu persatu dulu terkait dengan revaluasi. Ya. Revaluasi pada dasarnya diizinkan ya dari sisi perpajakan dan diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2015. Di mana kalau perusahaan sedang mengalami kerugian fiskal, boleh melakukan revaluasi untuk meningkatkan nilai aset ya, sehingga keuntungan dari revaluasi tersebut harus dikenakan pajak yang sifatnya final dengan tarif 10% dan keuntungannya boleh diklaim sebagai pendapatan fiskal. Ya. Kita akan lihat contoh aplikasinya di sini. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada kita ambil contoh ada perusahaan gitu ya. Dengan PT ABC punya nilai aset di sini sebesar 800 juta. Kemudian dia memiliki kategori golongan 2 ya. Golongan 2 berarti di sini 8 tahun ya. Dengan metodenya adalah garis lurus pada tahun 2010. Dan pada tahun 2016 nilai pasar asetnya menjadi 400 juta. Nah, secara kondisi yang pertama di sini kita lihat perusahaan tidak sedang mengalami rugi fiskal. Jadi ketika tahun 2010 ya sampai 2016 dengan golongan 2 atau 8 tahun ya berarti nilai penyusutan per tahun sebesar 800 dibagi 8 atau 100 juta per tahun. Ini kondisi yang pertama ya. 100 juta per tahun. Nah, di tahun 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, dan 16 sudah jalan 6 tahun. Berarti di tahun ini, kalau ini nilainya 800, ya, maka di tahun 2016 nilainya tinggal 200. Nah, perusahaan tidak mengalami rugi fiskal, ya. Tetapi kalau dia ingin melakukan revaluasi dengan nilai aset baru yang sebesar 400 juta, maka nilai di sini akan meningkat menjadi 400 juta. Ada selisih sebesar 200 juta. Nah, 200 juta ini akan dikenakan PPh final sebesar 10%. Atau perusahaan boleh mengklaim ini sebagai pendapatan fiskal, ya, pendapatan fiskal. Kemudian ada beban PPh final, yaitu sebesar 20 juta. Ini PPh-nya. Kenapa begitu? Karena aturannya adalah dia boleh mengklaim 200 juta sebagai tambahan, tetapi dikenakan PPh final sebesar 10% dari nilai tambahan tersebut. Jadi selisih penilaiannya.
Oleh karena itu, perusahaan mengalami keuntungan 200 dengan PPh 20. Ya. Ini kalau perusahaan tidak sedang rugi fiskal, maka nilai pendapatan fiskalnya naik 200, beban pajaknya nambah 20 juta. Ya, bukan mengikuti tarif ya, tetapi karena ini sifatnya PPh final, berarti dia akan dikenakan dari subjeknya langsung. Ini kalau kondisi yang pertama. Nah, kondisi yang kedua, perusahaan sedang rugi fiskal 100 juta. Nah, di kondisi yang kedua, perusahaan boleh mengklaim ketika nilai pasar asetnya menjadi 400, dia naikin nih, gitu ya. Naik ada pendapatan fiskal 200. Berarti di kondisi yang kedua, pendapatan fiskal perusahaan menjadi 100 juta. Kenapa 100? Ya, karena tadinya ada selisih 200, dipotong kerugian 100 juta. Gitu ya. Tetapi untuk PPh-nya tetap dari revaluasi, yaitu 20 juta. 10% dari nilai kenaikannya. Ya, jadi di kondisi yang pertama, perusahaan mendapatkan tambahan pendapatan fiskal 200 juta dan ditambahkan beban PPh 20 juta. Tetapi di kondisi yang kedua, perusahaan yang tadinya rugi fiskal harusnya nggak bayar pajak, supaya kelihatan masih ada profit kepada investor, maka dia melakukan revaluasi sehingga ada tambahan pendapatan fiskal 100 juta. Ya. Plus dia harus menanggung PPh final sebesar 20 juta, yaitu 10% dari 200 juta selisihnya. Sampai di sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih responnya Jen. Kalau jelas saya lanjutkan kembali ya. Ini kondisi tadi ya. Dengan adanya revaluasi, perusahaan tetap diizinkan ya, sekalipun dia ada kondisi rugi ataupun tidak sedang rugi. Tetapi konsekuensinya adalah PPh final 10% dikenakan atas selisih kenaikan harga yang baru. Nah, strategi yang lainnya apa? Yang kedua tadi perusahaan bisa melakukan merger atau kombinasi bisnis. Jadi, merger dan kombinasi bisnis ini tergantung dari konteks mergernya. Ada yang perusahaan A ditambah dengan perusahaan B. Jadi, perusahaan A mengalami untung, perusahaan B mengalami kerugian. Nah, untuk merger ada tiga bentuk ya. Perusahaan A masih hidup, perusahaan B mati. Jadi tinggal namanya perusahaan A saja. Jadi semua manajemen perusahaan B masuk ke perusahaan A. Atau perusahaan B yang hidup, ya perusahaan A-nya mati. Jadi salah satu ya, sorry, perusahaan A atau perusahaan B gitu aja. Perusahaan A atau perusahaan B yang hidup. Yang kedua, perusahaan A tetap hidup, perusahaan B tetap hidup. Yang satu sebagai induk, yang satu sebagai anak. Ya, misalkan yang profit A berarti A jadi induk, B jadi anaknya. Atau mereka berdua melebur. Jadi nggak ada nama perusahaan A, ditutup, perusahaan B juga nggak ada, mereka jadi perusahaan baru namanya perusahaan C. Nah, ini semua strateginya diizinkan menurut aturan PSAK. Baik PSAK 4, 22, 65, termasuk aplikasi perpajakan di PSAK 46, dan juga PSAK 19 terkait dengan kombinasi bisnis. Jadi boleh salah satu perusahaan yang ini mengalami profit, yang ini mengalami loss, boleh dipilih siapa yang mau hidup. Yang satunya berarti ditutup. Atau dua-duanya tetap hidup, ya. Satu jadi perusahaan induk, satu jadi perusahaan anak. Ambil contoh seperti ini. PTA misalkan dia punya profit 100 juta. Profitnya nih ya. Perusahaan B dia mengalami kerugian 10 juta. Jadi kalau dilakukan kombinasi bisnis, nilai dari kedua perusahaan ini menjadi profit 90 juta. Tadinya B tidak membayar pajak ya, tapi A pajaknya 25 ya 22% ya, jadi 22 juta. Nah, dengan kondisi yang sekarang berarti 90 juta kali 22%. Ini kalau mereka melakukan merger atau kombinasi bisnis. Nah, dengan nilai yang seperti ini menunjukkan bahwa sedang ada strategi penurunan perpajakan atau efisiensi perpajakan.
Tadinya dia bayar 22 juta, dari nilai dasarnya 100, tapi dengan ada kerugian dari perusahaan kombinasinya, dia menjadi 90. Otomatis beban pajaknya menjadi turun. Ini cara lain untuk menurunkan perpajakan atau strategi yang biasa dilakukan. Ya, dengan catatan ada perusahaan yang mengalami kerugian. Jadi ini sifatnya adalah perusahaan membeli perusahaan. Beda dengan tadi, ngurusin perusahaan sendiri dan melakukan revaluasi atas asetnya. Kemudian strategi yang ketiga atau strategi berikutnya adalah menunda biaya penyusutan. Caranya gimana? Penyusutan kan sudah berjalan ya. Salah satu strategi yang bisa kita lakukan adalah melakukan revaluasi atas umurnya. Kalau tadi adalah nilainya, tapi di sini adalah umurnya dan melakukan perhitungan ulang. Ya. Contohnya seperti apa? Misalnya ini ada aset 400 juta golongan 1, 4 tahun. Ya, tahun 2016. Kemudian 2018 berarti baru jalan 2 tahun gitu ya. Di sini 16, di sini 18. Nilainya tadinya 400, sekarang harusnya sudah tinggal 200. Nah, di tahun 2018 nilai pasarnya kembali lagi ke 400 juta. Ya, di sini jadi 400 dengan golongannya berubah jadi golongan 2 atau 8 tahun. Nah, perubahan golongan ini sangat dimungkinkan karena setiap 2 tahun sekali Dirjen Pajak akan melakukan evaluasi atas golongan tersebut ya. Sebagai contoh misalnya kalau dulu mobil itu masuk golongan 2, 8 tahun, sekarang bisa masuk golongan 1, ya 4 tahun ya. Karena bukan barang mewah lagi sebetulnya mobil. Termasuk smartphone gitu ya, itu dulunya bisa masuk golongan 2, sekarang bisa cuma jadi golongan 1 karena perubahannya cepat ya, bahkan nggak sampai 4 tahun seri-seri yang terbaru juga sudah muncul, sehingga perubahan golongan itu sangat mungkin terjadi. Cuma biasanya golongannya jadi menurun ya, tadinya 8 tahun jadi 4 tahun. Kalau yang naik jarang sekali, kecuali dia barang tambang atau bahan mineral yang biasa usia manfaatnya semakin meningkat, atau bangunan misalnya gitu ya, gedung dan perkantoran misalnya. Nah, di sini ketika tahun 18 ya 2018 diketahui nilai pasarnya 400 juta dan golongannya berubah jadi 2 tahun. Maka di sini menjadi penyusutannya berubah ya menjadi 50 juta per tahun. Karena 400 dibagi 8. Nah, kalau kita melakukan revaluasi di sini, maka di tahun 19 dan seterusnya sampai tahun ke-8 dia mendapatkan biaya penyusutan enggak lagi 100 juta, tetapi 50 juta. Plus tadi ya, karena ada revaluasi, ini ada peningkatan 200 juta, berarti dia membayar PPh sebesar 20 juta, 10% dari kenaikan revaluasi tersebut. Keuntungannya apa? Tadinya beban penyusutannya 100 juta ya per tahun, sekarang menjadi 50 juta. Jadi kan lebih kecil kan untuk bebannya, sehingga spare untuk pendapatan perusahaan atau profitnya perusahaan jadi meningkat dan terjadi pendapatan fiskal atau keuntungan fiskal secara tidak langsung. Ini akan membuat adanya peningkatan atau strategi melakukan perpajakan. Itu yang terjadi ketika kita melakukan revaluasi atas usia atau umur aset dan melakukan perhitungan ulang atas aset tersebut. Itu dari strategi yang ketiga. Ada yang mau ditanyakan mengenai strategi yang kedua dan strategi yang ketiga? Apakah sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, terima kasih responnya. Jadi saya berusaha untuk pelan-pelan karena kalau ada sisi perhitungan takutnya ada yang belum dipahami oleh mahasiswa. Ya. Berikutnya adalah ketika melakukan efisiensi. Ya, efisiensi di sini kita punya banyak sekali pertimbangan. Yang pertama, bagaimana kita mencatat pendapatan dan biaya. Memang basis utama akuntansi kita kan ada dua, akrual dan kas. Di mana akrual menjadi lebih dominan dibandingkan dengan kas.
Ya, akan tetapi ada beberapa jenis perusahaan yang masih mempertahankan pencatatan secara cash basis. Jadi ini harus dipertimbangkan karena efisiensi PPh badan atau perpajakan itu pada dasarnya adalah seberapa uang kas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi basisnya pajak itu adalah cash, bukan akrual. Jadi itu harus diperhatikan. Yang kedua, terkait dengan penyusutan. Penyusutan kita punya pertimbangan ya. Yang pertama terkait dengan aset tetap kita punya dua metode. Apakah mau pakai garis lurus atau saldo menurun. Dua-duanya diizinkan secara perpajakan dengan plus dan minusnya masing-masing ya. Yang satu gampang ngitungnya, yang satu mungkin ngitungnya besar di awal, kecil di akhir. Ini pasti ada tujuan atau maksud dari perusahaan melakukan perbedaan dari strategi tersebut. Nah, selain itu ada juga untuk aset tidak berwujud yang kita bicara mengenai penyusutannya atau disebut dengan amortisasi, kita akan melihat bagaimana kita punya estimasi atas future value atau nilai yang bisa dilakukan terjadi di masa depan. Kemudian dari sisi penilaian persediaan ada dua alternatif ya. Secara perpajakan diakui FIFO maupun average ya. LIFO sudah tidak diakui menurut perpajakan. Tetapi di dalam perbankan memang masih ada ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang manufacturing atau perusahaan dagang itu memang masih menggunakan FIFO dan average. Selain dari itu ada juga strategi efisiensi yang banyak sekali kita temukan di perusahaan yaitu dalam bentuk perubahan natura. Entah itu dalam bentuk tunjangan, biaya kesehatan, premi asuransi, iuran pensiun, biaya transportasi, seragam, perjalanan dinas, dan termasuk natura-natura daerah khusus itu juga perlu dipertimbangkan ketika perusahaan melakukan proses tax planning atau perencanaan pajak atas PPh badannya. Nah, selain daripada itu, silakan boleh dicari di sini ya di materi tambahan yang bisa dicek di websitenya Dirjen Perpajakan. Ada materi terkait dengan penghasilan neto fiskal itu apa saja dan bagaimana perlakuan atas kompensasi kerugian fiskal. Nanti bisa dilihat ulang apakah ada strategi yang bisa digunakan yang betul-betul bermanfaat atau bisa berdampak langsung kepada perusahaan. Nah, biasanya kalau mahasiswa memang tidak terlalu concern ya ke materi tambahan ini, tetapi ketika nanti kalian bekerja dan misalnya nih kebetulan memang tempat kalian ada di staf perpajakan, nah website ini pasti akan kalian cari gitu atau dirjen apa websitenya pajak ini selalu akan kalian kunjungi untuk melihat apa aja sih perubahan-perubahan aturan yang berlaku gitu ya, karena kalau kita bicara di sektor perpajakan itu selalu cepat sekali update informasi mengenai perpajakan. Tuh. Oke, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan untuk materi perkuliahan kita di pagi